Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 atau 2 hari yang akan datang, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Setelah kita sebulan penuh berpuasa, beribadah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Idul Fitri adalah 2 kalimat yang terdiri dari Al-Id dan Al-Fitr. Al-Id merupakan kata yang satu akar dengan ada ya'udu audan, yang berarti berulang. Kenapa hari raya disebut sebagai Al-Id? Karena hari raya adalah merupakan peristiwa yang berulang dalam kehidupan manusia, di mana banyak orang yang mengharapkan agar peristiwa-peristiwa seperti hari raya ini senantiasa berulang dalam kehidupan mereka. Sedangkan Al-Fitr ini mempunyai banyak versi. Al-Fitr bisa jadi sinonim dengan kata-kata iftar yang artinya berbuka. Jadi Idul Fitri adalah hari raya yang menandakan bahwa puasa kita telah berakhir. Hari raya di mana kita mengakhiri ibadah puasa kita. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini kita dilarang untuk berpuasa. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi seorang yang berpuasa berhak untuk mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu pertama kebahagiaan ketika ia berbuka, yaitu yang dia rasakan ketika waktu maghrib menunggu 12 jam, kemudian saat maghrib, saat berbuka puasa, yang semula makan dilarang, minum dilarang, kemudian ia bisa makan dan minum. Dan kebahagiaan yang akan ia rasakan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, hari raya ini adalah merupakan akumulasi dari kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, yang selama ini ia rasakan ketika saat-saat berbuka. Pada hari raya ini adalah merupakan puncak kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang berpuasa karena mereka sudah menyelesaikan ibadah puasa mereka. Kemudian Al-Fitr juga bisa berarti fitrah, kesucian manusia. Jadi Al-Idul Fitri adalah hari raya di mana manusia kembali kepada kesucian. Karena diharapkan dengan puasa selama sebulan penuh, dengan ibadah puasa pada siang harinya dan mengisi malam-malamnya dengan beribadah, seorang hamba diharapkan segala dosa-dosanya diampuni, sehingga jiwanya menjadi bersih, dirinya kembali kepada saat ia dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan suci, tanpa dosa, sebagaimana ia baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi Idul Fitri adalah merupakan hari raya dalam rangka merayakan kita kembali kepada kesucian. Inilah yang kemudian sering disebut di dalam doa-doanya minal a'idina wal faizin. Artinya kita berharap agar dengan hari raya Idul Fitri ini kita tergolong orang-orang yang kembali kepada kesucian diri kita, dan kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi makna-makna dari fitri. Ada maknanya Al-Fitru itu adalah menciptakan. Akan tapi ada benang merah yang bisa ditarik dari semua makna fitr ini. Fitr ini adalah maknanya sesuatu yang menginterupsi, sesuatu yang terjadi di tengah hal-hal yang lain sedang berlangsung. Jadi contoh, ketika kita puasa kemudian kita batalkan puasa, itu berarti membatalkan puasa adalah menginterupsi saat-saat kita berpuasa.
Allah misalnya fatiris samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka kata-kata fatir ini yang semula tidak ada langit dan bumi, semula alam raya ini kosong, kemudian Allah jadikan langit dan bumi. Ini adalah menginterupsi sesuatu yang sebelumnya berjalan. Maka tentunya agar supaya hari raya Idul Fitri ini betul-betul menjadi hari raya bagi kesucian dan kemenangan kita, bagi hari raya bagi keberuntungan kita, bagaimana hari raya ini bisa kita jadikan sebagai momen di samping untuk bersyukur dan mengungkapkan rasa bahagia kita karena telah menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Akan tapi hari raya Idul Fitri ini juga harus kita jadikan sebagai saat-saat kita untuk mengevaluasi, untuk memikirkan ulang, merenungkan ulang ibadah yang sudah kita laksanakan selama bulan puasa ini. Karena para ulama salaf dahulu, seperti yang diceritakan di dalam kitab-kitab, termasuk diantaranya adalah kitab Ihya, mengatakan bahwa apabila mereka telah menyelesaikan satu tugas tertentu, satu ibadah tertentu, maka mereka tidak langsung merasa puas, tidak langsung merasa bahagia. Akan tapi justru ketika setelah menyelesaikan ibadah seperti ibadah puasa ini, mereka didera rasa was-was, takut dan khawatir barangkali ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lihat di dalam ajaran Islam di mana setiap ibadah itu senantiasa setelah selesai ibadah kita dianjurkan untuk beristighfar. Setelah sholat kita diperintahkan untuk istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak segera dan keburu-buru merasa puas dengan ibadah yang telah kita selesaikan. Ini juga ada kaitannya dengan ayat Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dan apabila kamu telah menyelesaikan tugas-tugasmu, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah-ibadahmu, fangsab, maka lakukanlah dengan baik ibadah-ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu bisa menaruh harapan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makalah yang diucapkan oleh Shahibul Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang mengatakan bahwa man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa dapat menemukan, dapat merasakan buah dari amalnya di saat-saat ini dalam waktu yang segera, maka itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang akan datang. Menemukan atau merasakan buah dari amal itu artinya bagaimana amal perbuatan kita betul-betul berpengaruh pada peningkatan kualitas kepribadian kita, betul-betul berdampak positif terhadap tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana amal ibadah ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Kita bisa menilai sejauh manakah ibadah kita itu bisa diterima dengan bagaimana setelah berpuasa ini dan di saat-saat hari raya Idul Fitri nanti kita betul-betul sudah menanamkan di dalam hati ini kualitas-kualitas ibadah yang sudah saya jelaskan tadi dan kepedulian terhadap sesama. Demikian pemirsa yang terhormat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.